Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Kembali lagi sama aku di Mutia Hanum. Baghdad adalah ibu kota Irak yang berada di provinsi Baghdad. Baghdad adalah kota terbesar kedua di Timur Tengah setelah Kairo. Dengan populasinya pada 2003 diperkirakan mencapai 5.772, terletak pada Sungai Tigris. Kota ini dulunya pernah menjadi pusat pemerintahan Kekhalifahan Abbasiyah serta menjadi pusat masa keemasan Islam di Asia Barat Daya. Kota Baghdad didirikan di tepi barat Tigris di suatu waktu antara tahun 762 dan 767 oleh Kekhalifahan Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur. Kota ini kemungkinan dibangun di bekas sebuah perkampungan Persia. Kota ini menggantikan Ctesiphon, ibu kota Kekaisaran Persia, dan Damaskus sebagai ibu kota sebuah kekaisaran Muslim yang mencakup wilayah dari Afrika Utara hingga Persia. Asal mula namanya tidak diketahui pasti, ada yang percaya ia berasal dari bahasa Persia, sementara yang lainnya yakin bahwa ia berasal dari sebuah kalimat dalam bahasa Aramaik yang berarti kandang domba. Sebuah dinding yang melingkar di bangunan di sekeliling kota ini sehingga Baghdad dikenal sebagai kota bulat. Dikelilingi 3 tembok benteng, kota ini terbagi jadi 4 bagian sama dengan 4 jalan utama dari istana khalifah ke arah Masjid Agung dan terus menyebar ke seluruh Irak. Meliputi kira-kira 2 mil pada tepi timur antara gerbang Alun-Alun Al-Muazzam di utara dan Alun-Alun Asy-Syarqawi di selatan. Pada zaman modern pun kota kuno Baghdad masih bisa dikenali dengan Istana Abbasiyah dari akhir abad ke-12 atau ke-13 yang dibangun 4 abad kekuasaan Kerajaan Ottoman. Dalam jangka waktu 1 generasi sejak didirikan, Baghdad telah menjadi pusat pendidikan dan perdagangan. Beberapa sumber memperkirakan ia hanya memiliki lebih dari 1 juta penduduk. Meski yang lainnya mengatakan bahwa angka sebenarnya bisa jadi hanya sebagian dari jumlah tersebut. Sebagian besar penduduknya berasal dari seluruh Iran, terutama dari Khorasan. Banyak dari kisah-kisah dalam 1001 Malam yang berlokasi di Baghdad pada periode ini yang disebut sebagai Madinat As-Salam, yaitu kota kedamaian oleh Syahrazad, dan mengisahkan pemimpinnya yang paling dihormati, yaitu Khalifah kelima yang bernama Harun Ar-Rasyid. Kisah 1001 Malam termasuk cerita Sinbad yang termasyhur, melambangkan kehebatan budaya Baghdad selama masa keemasannya sebagai pemimpin dunia Arab dan Islam yang diakui. Pada abad ke-8 dan ke-9, Baghdad dianggap sebagai kota terkaya di dunia. Para pedagang Tiongkok, India, dan Afrika Timur bertemu di sini, pertukaran benda-benda kebudayaannya, dan melambungkan Baghdad menjadi renaissance intelektual. Rumah sakit dan observatorium dibangun, para penyair dan seniman dibina, dan karya besar Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Baghdad adalah salah satu dari kota terbesar yang paling kosmopolitan di dunia dan menjadi rumah bagi umat Muslim, Kristiani, Yahudi, dan penganut paganisme dari seluruh Timur Tengah dan Asia Tengah. Populasi Baghdad berada pada jumlah sekitar 300.000 dan 500.000 pada abad ke-9. Pertumbuhan pesat Baghdad pada awal telah melambat akibat dari masalah dalam kekhalifahan, termasuk pemindahan ibu kota ke Samarra, panen yang rusak, dan perselisihan intern yang membuatnya runtuh. Meskipun begitu, kota ini tetap merupakan salah satu daripada pusat kebudayaan dan perdagangan dunia Islam hingga 10 Februari 1258 ketika ia dirusak bangsa Mongol di bawah Hulagu Khan. Pada suku Mongol membunuh 800.000 penduduk kota, termasuk Khalifah Abbasiyah Al-Musta'sim, dan merusak sebagian besar kota. Kanal dan tanggul-tanggul yang membentuk sistem irigasi kota juga turut hancur. Perebutan Baghdad mengakhiri era kekhalifahan Abbasiyah, sebuah pukulan keras yang tak pernah dipulihkan peradaban Arab. Baghdad pun dipimpin oleh Khanid, penguasa Iran berbangsa Mongol. Pada tahun 1401, Baghdad dirusak kembali oleh bangsa Mongol di bawah pimpinan Timur. Pada tahun 1534, Baghdad direbut bangsa Turki Ottoman. Di bawah kekuasaan mereka, Baghdad mengalami masa-masa suram, di antaranya karena perselisihan antara penguasanya dengan Persia. Untuk suatu saat, Baghdad merupakan kota terbesar di Timur Tengah sebelum posisinya diambil alih oleh Konstantinopel pada abad ke-16.
Baghdad tetap dikuasai kerajaan Ottoman hingga terbentuknya kerajaan Irak di bawah kekuasaan Britania Raya, yaitu pada tahun 1921, yang kemudian dilanjutkan dengan kemerdekaan resmi pada tahun 1932 dan kemerdekaan penuh pada tahun 1946. Pengaruh Eropa ini juga mengubah wajah kota pada tahun 1920. Baghdad yang tumbuh dari lokasi tertutup seluas 254 mil persegi atau 657 km kuadrat menjadi ibu kota negara baru Irak. Populasi kota tumbuh dari sekitar 145.000 pada tahun 1900 menjadi 580.000 pada tahun 1950. Pada tahun 1970-an, Baghdad mengalami masa kemakmuran dan pertumbuhan karena tajamnya kenaikan harga minyak. Ekspor utama Irak. Infrastruktur baru dibangun pada saat ini termasuk saluran pembuangan modern, air dan jalan tol. Namun, perang Iran dan Irak pada tahun 1980-an merupakan masa yang sulit bagi Baghdad karena uang digunakan untuk membiayai pasukan tentara dan ribuan penduduk kota meninggal. Iran melancarkan beberapa serangan rudal terhadap Baghdad, meski serangan tersebut hanya menyebabkan kerusakan kecil dan sedikit korban saja. Perang Teluk Persia pada tahun 1991 mengakibatkan kerusakan parah terhadap Baghdad, khususnya infrastruktur transportasi, energi, dan kebersihan. Meskipun begitu, Presiden Amerika Serikat George H.W. Bush memutuskan agar pasukan AS tidak memasukkan Baghdad dan merubuknya. Hal ini mungkin disebabkan kemungkinan akan adanya korban sipil yang besar dari melakukan serangan ke kota tersebut. Baghdad dibom secara besar-besaran pada Maret dan April 2003 dalam invasi Amerika Serikat terhadap Irak 2003 dan jatuh di bawah kekuasaan Amerika Serikat pada sekitar tanggal 7 April sampai 9 April. Kerusakan tambahan juga disebabkan penjarahan besar-besaran pada beberapa hari setelah berakhirnya perang. Setelah jatuhnya rezim Saddam, kota ini pun dikuasai oleh pasukan Amerika Serikat. Akhirnya kekuasaan berpindah kepada pemerintah sementara pada akhir Juni 2004. Hingga kini, Baghdad masih termasuk berbahaya bagi penduduknya karena kriminalitas merajalela di kota tersebut. Selain itu, aliran listrik juga masih terbatas dan menyebabkan warga menjadi tidak sabar dengan invasi AS terhadap Irak. Baghdad juga banyak melahirkan kaum cendekiawan yang karyanya berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Beberapa nama cendekiawan muslim yang berasal dari Baghdad diantaranya yaitu ada Al-Khawarizmi, ahli astronomi dan matematika, dan penemu ilmu aljabar. Dan juga ada Al-Kindi, yaitu filosof Arab pertama, ada Al-Razi, yaitu filosof ahli fisika dan kedokteran, dan ada Al-Farabi, yaitu filosof terbesar. Dan imam mazhab hukum Islam yaitu Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Dan Imam Al-Ghazali yaitu filosof teologi dan sufi besar dalam Islam. Peradaban Baghdad pada saat itu telah memberikan inspirasi bagi bangsa-bangsa di Eropa yang saat itu tengah mengalami masa kegelapan ilmu pengetahuan. Itu dia guys, kota 1001 malam dalam sejarah peradaban Islam, yaitu di kota Baghdad. Gimana menurut kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you guys in next video. Bye bye.